Perbedaan antara tersangka dan terdakwa itu adalah kalau dia tersangka adalah orang yang disangkakan atau sedang menjalani proses penyidikan di kepolisian. Sementara terdakwa ini orang yang sedang menjalankan proses persidangan di pengadilan. Simpelnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Nurlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara terdakwa dan tersangka. Namun sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan tentang perbedaan antara terdakwa dan tersangka, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan video menarik dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, perbedaan antara tersangka dan terdakwa. Sering kita bingung apa perbedaan antara tersangka, terdakwa di dalam proses hukum pidana. Nah, tersangka ini adalah orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana yang telah terpenuhi dua unsur alat bukti sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP. Jadi seseorang yang telah dilaporkan oleh korbannya atau melakukan tindak pidana yang membutuhkan laporan polisi model A, ya, setelah diproses melalui penyidikan, penyelidikan, kemudian naik status menjadi tersangka. Nah, tersangka ini adalah orang yang sudah dianggap memenuhi persyaratan untuk diajukan tuntutan ke pengadilan guna mendapatkan hukuman untuk keadilan bagi semua pihak, baik itu bagi tersangka itu sendiri, kemudian bagi korban terutama, dan bagi kita sebagai masyarakat secara umum. Sedangkan terdakwa ini adalah orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian telah pula dilimpahkan ke kejaksaan dan telah dinyatakan P21. Nah, artinya P21 di sini, P21 itu adalah kode pemulir dari kejaksaan untuk melengkapi suatu berkas. Jadi P21 ini diberikan kepada penyidik untuk menyatakan bahwa orang yang sedang dilidik ini, sedang dilakukan penyidikan ini, telah lengkap perkaranya. Artinya berkasnya sudah lengkap, buktinya sudah dinyatakan lengkap, kemudian baik formil maupun material, maka diberilah pemulir model P21 dan berkas dinyatakan lengkap. Nah, ketika berkas dinyatakan lengkap, maka seorang yang telah ditetapkan tersangka tadi, ya, beserta barang bukti dan berkas-berkasnya diserahkan kepada kejaksaan guna untuk melakukan penuntutan, dan terdakwa ini diajukan di pengadilan negeri setempat. Nah, kemudian setelah dinyatakan P21, berkas sudah diterima, ya, kemudian berkas sudah diterima di kejaksaan, lalu dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Nah, kemudian seseorang ini, tersangka ini, bisa ditahan, bisa juga tidak ditahan. Kalau dia tidak ditahan, biasanya begitu P21, biasanya kejaksaan melakukan penahanan karena dia tidak mau ambil risiko. Kecuali orang-orang tertentu yang mempunyai jaminan untuk ditangguhkan. Nah, ini biasanya jarang dilakukan karena masa penahanan jaksa itu singkat. Jadi biasanya para pengacara tidak mau melakukan penangguhan di kejaksaan, terkecuali dia memang sudah ditangguhkan dari kepolisian, kemudian begitu P21 ditangguhkan lagi,
kemudian di pengadilan ditangguhkan lagi. Cuma kalau orang yang belum ditangguhkan di kepolisian, biasanya tidak ditangguhkan, tapi tidak juga dilakukan penahanan, mereka begitu P21 dilakukan penahanan. Nah, biasanya pengacara mengajukan penangguhan ini saat sidang pertama di pengadilan melalui penetapan hakim. Nah, tentu ada persyaratan-persyaratan yang akan kita bahas di lain tempat, di konten-konten berikutnya, yang jelasnya bahwa penangguhan itu butuh jaminan baik berupa uang maupun berupa orang. Nah, jadi setelah proses sidang, maka orang yang duduk di kursi persakitan itu sejak mulai disidangkan hari itu sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dia dinamakan terdakwa, ya. Jadi terdakwa. Jadi beda, ya, kesimpulannya, perbedaan antara tersangka dan terdakwa itu adalah kalau dia tersangka adalah orang yang disangkakan atau sedang menjalani proses penyidikan di kepolisian, sementara terdakwa ini orang yang sedang menjalankan proses persidangan di pengadilan. Simpelnya begitu. Jadi saya tegaskan kembali bahwa perbedaan antara tersangka dan terdakwa itu secara simpel, kalau dia ini tersangka itu masih proses di kepolisian. Jadi orang yang sedang dilidik, ditahan ataupun tidak ditahan, kemudian telah memenuhi unsur untuk ditetapkan tersangka dan kemudian telah ditetapkan tersangka, maka sejak itu dia menjadi orang yang disangkakan melakukan tindak pidana tertentu yang telah memenuhi dua unsur alat bukti sebagaimana pasal 184. Nah, kemudian terdakwa ini orang yang sedang menjalankan proses persidangan di pengadilan. Seseorang yang telah ditetapkan tersangka tadi kemudian dilimpahkan kejaksaan, kemudian menjalani proses persidangan di pengadilan, maka dia disebut terdakwa. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, mungkin dengan video ini sudah sedikit memahami tentang perbedaan antara tersangka dan terdakwa, ya. Jadi kalau tersangka ini belum tentu bisa menjadi terdakwa, ya. Kenapa? Apabila berkasnya tidak dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan P19 dan tidak bisa melengkapkan berkas tersebut dan tidak bisa menghadirkan bukti-bukti petunjuk yang diberikan oleh jaksa, ya, P19 itu, maka bisa juga lepas atau kemudian dilakukan gugatan pra peradilan oleh pengacara tersangka, bisa juga batal penetapan tersangkanya. Nah, kemudian kalau orang yang sudah terdakwa, sudah pasti dia tersangka, namun belum tentu juga dia menjadi terpidana. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di part kedua atau di konten berikutnya ini kita akan membahas tentang terdakwa dan terpidana. Jadi perbedaannya sangat jelas dan simpel, ya. Kita simpel aja membedakan antara tersangka dan terdakwa. Apabila dia masih diproses di kepolisian, belum disidangkan, maka dia adalah tersangka. Apabila dia telah disidangkan di pengadilan, maka dia terdakwa. Namun sepanjang dia masih dipersidangkan di pengadilan, sepanjang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dia adalah terdakwa. Tetapi apabila dia telah dijatuhkan hukuman dengan hukuman penjara atau hukuman kurungan, itu dia menjalankan pidana tersebut adalah terpidana. Jadi sekali lagi sahabat literatur hukum, ya, saya tegaskan bahwa perbedaan antara terdakwa dan tersangka adalah terletak pada proses pemeriksaannya. Ketika dia tersangka, dia masih diproses di kepolisian dan belum tentu juga dia bisa menjadi terdakwa. Tapi setelah dia diproses persidangan di pengadilan, maka itulah namanya dia terdakwa. Jadi akhir kata, kalau ada saran, pendapat, ataupun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penahanan, penangkapan, kemudian terkait dengan tersangka, terkait dengan terdakwa, terpidana, atau proses persidangan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah pasti kita jawab. Apabila ada saran, pendapat yang bersifat membangun, ya silakan, dan itu sangat kami harapkan demi kemajuan channel kita ini, insya Allah akan kita ikuti.
Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.